Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahbani Azhar, mahasiswa Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Bandung. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tugas akhir sidang skripsi saya yang berjudul Pengaruh Bimbingan Agama Terhadap Peningkatan Kesadaran Beragama Mahasiswa dalam Kegiatan Pesantren Mahasiswa Baru Universitas Islam Bandung. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai mempresentasikan hasil penelitian saya. Nah, kenapa saya tertarik untuk meneliti ini? Melalui latar belakang ini semoga dapat menjelaskan atau memberikan gambaran besar terhadap penelitian ini. Bimbingan agama adalah proses pemberian bantuan kepada individu yang mengalami kesulitan baik lahiriah maupun batiniah yang menyangkut kehidupan beragama. Bantuan tersebut berupa pertolongan di bidang mental dan spiritual dengan maksud agar seseorang mampu mengatasi kesulitannya dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Nah, melalui dorongan dari kekuatan iman dan takwa agar senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sehingga seseorang dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dengan adanya bimbingan keagamaan ini diharapkan memunculkan kesadaran beragama pada diri individu. Kesadaran beragama yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi 3 aspek. Pertama ada aspek afektif, kedua ada aspek kognitif, ketiga ada aspek psikomotorik. Aspek afektif terlihat pada keimanan dan ketakwaan seseorang. Aspek kognitif terlihat pada pengetahuan ataupun wawasan tentang keagamaan, dan terakhir aspek psikomotorik terlihat dalam tingkah laku dan perbuatan seseorang. Bisa kita ketahui bersama secara objektif mahasiswa Universitas Islam Bandung memiliki kapasitas dengan latar belakang pendidikan yang variatif dan pengetahuan dan pengalaman yang variatif pula. Artinya tidak semua mahasiswa Universitas Islam Bandung ini memahami secara mendalam tentang keagamaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan agama. Di sisi lain, Universitas Islam Bandung yang kita ketahui bersama memiliki misi agar lulusannya memiliki kualifikasi mujahid, mujtahid, dan mujadid, atau yang kita sering dengar dengan singkatan 3M. Nah, untuk mencapai kualifikasi tersebut tentu saja diperlukan berbagai langkah yang harus ditempuh oleh pihak universitas secara sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, mahasiswa Unisba nggak cukup hanya mengikuti kuliah sebagaimana yang diterapkan pada perguruan tinggi ataupun universitas lainnya, sehingga Unisba memiliki upaya dalam memberikan bimbingan agama bagi mahasiswanya guna meningkatkan kesadaran beragama, yakni melalui program pesantren mahasiswa baru Universitas Islam Bandung melalui LSIPK dan bidang PAI dari LSIPK tersebut. Nah, dari latar belakang di atas, peneliti mencantumkan 3 rumusan masalah. Pertama, bagaimana proses pelaksanaan bimbingan agama dalam kegiatan program pesantren mahasiswa baru Universitas Islam Bandung. Yang kedua, bagaimana metode pengajaran bimbingan agama pada program pesantren mahasiswa baru Universitas Islam Bandung. Yang ketiga, seberapa besar tingkat pengaruh bimbingan agama terhadap peningkatan kesadaran beragama mahasiswa.
Selanjutnya, ini untuk kerangka pemikiran sendiri, variabel X atau variabel independen adalah bimbingan agama, dan variabel Y ataupun variabel dependen adalah kesadaran beragama mahasiswa yang meliputi 3 aspek: afektif, kognitif, dan psikomotorik. Selanjutnya, untuk penelitian terdahulu yang berkaitan atau bersangkutan dengan penelitian ini, ada 3 priori research yang saya lihat ataupun cari. Dari ketiga ini semuanya sama, yakni tentang bimbingan agama. Artinya bahwa bimbingan agama ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh seluruh dari segi usia, dari baik maupun itu dari mulai anak-anak hingga parubaya ataupun orang tua yang sudah usia lanjut. Selanjutnya, untuk langkah-langkah penelitian, untuk metode sendiri, metode menggunakan kuantitatif, lalu teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Nah, untuk populasi dan sampel, populasi 4.957 mahasiswa, ini mahasiswa angkatan 2017 dan 2018. Kenapa mengambil mahasiswa angkatan 2017 dan 2018? Karena 2 angkatan ini yang pada saat diteliti baru-baru menyelesaikan pesantren mahasiswa baru itu, sehingga lebih efektif untuk melakukan penelitian ini. Nah, dari total populasi tersebut, peneliti mengambil sampel dengan menggunakan rumus Rovin sehingga muncul angka 374 mahasiswa yang menjadi sampel penelitian ini. Nah, variabel penelitian sendiri tadi sudah disebutkan, variabel X atau independen adalah bimbingan agama, dan variabel Y ataupun dependen adalah kesadaran beragama mahasiswa. Lalu untuk teknik analisis data sendiri, peneliti melakukan 3 langkah, ada penyuntingan, ada coding, dan ada tabulasi berupa tabel. Selanjutnya, untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data. Pertama, pengujian korelasi, kedua pengujian validitas dan reliabilitas, ketiga ada uji regresi, keempat pengujian Durbin Watson, dan terakhir koefisien determinasi. Masuk ke bab 2, ini tinjauan teoritis. Bisa dilihat bersama, pertama ada teori tentang bimbingan agama, meliputi definisi, materi bimbingan agama, metode bimbingan agama, dan tujuan bimbingan agama. Lalu ada teori kesadaran beragama, meliputi definisi, aspek-aspek, dimensi, dan faktor pendukung. Selanjutnya bab 3, hasil dan pembahasan penelitian. Kita lihat bersama, di sini terdapat 2 tabel. Yang sebelah kiri itu adalah tabel uji validitas, dan di sebelah kanan adalah tabel reliabilitas. Nah, kita lihat bersama bahwa dalam tabel uji validitas ini, butir pertanyaan P1 mempunyai koefisien korelasi sebesar 0,494 dengan signifikan 0,000 atau 0,000 lebih kecil dari 0,005. Berarti pertanyaan tersebut valid. Begitupun pertanyaan-pertanyaan lainnya, dengan membandingkan nilai sig 1 toilet dengan tingkat signifikan 5%, dan ternyata nilai sig lebih kecil dari 5%, maka semua daftar pertanyaan tersebut, total 31 pertanyaan tersebut valid. Nah, untuk tabel reliabilitas sendiri merupakan hasil Cohen-Batz alpha untuk 31 butir pertanyaan,
dengan angka 0,715 atau 71,5%. Jika alfa pembandingnya ditetapkan sebesar 60% atau 0,0, maka angka 0,715 ini lebih besar dari 0,6, yang berarti data tersebut reliabel. Nah, lalu selanjutnya ada hasil uji korelasi menggunakan aplikasi SPSS. Berdasarkan hasil perhitungan tabel korelasi, maka besarnya korelasi antara variabel bimbingan agama dan terhadap peningkatan kesadaran beragama mahasiswa menunjukkan angka sebesar 0,567. Angka tersebut menunjukkan adanya korelasi yang kuat dan searah. Nah, dikategorikan ke dalam daftar interpretasi koefisien R sehingga menghasilkan korelasi kuat. Nah, selanjutnya ada hasil koefisien determinasi, di mana berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka besarnya pengaruh variabel X yakni bimbingan agama terhadap variabel yakni peningkatan kesadaran beragama adalah sebesar 32,15%, sedangkan sisanya 67,85% dipengaruhi oleh faktor lain di luar program pesantren mahasiswa baru yang peneliti tidak teliti. Untuk selanjutnya pembahasan penelitian, pertama proses pelaksanaan bimbingan agama. Nah, proses pelaksanaan bimbingan agama ini dilakukan selama 6 hari. Mahasiswa akan menginap di kampus 2 Unisba Ciburial karena ada asrama. Lalu selama proses pelaksanaan program pesantren mahasiswa tersebut, mahasiswa diberikan 3 bimbingan. Pertama ada bimbingan Al-Quran, kedua ada bimbingan ibadah meliputi PAI 2 atau Pendidikan Agama Islam 2, dan ketiga ada bimbingan akhlak, akidah dan akhlak gitu. Nah, untuk metode pengajaran bimbingan agama sendiri, pertama dalam bimbingan Al-Quran menggunakan metode sorogan. Ini untuk kelas bimbingan Al-Quran kelas Q1 sampai Q7. Lalu ketiga, peningkatan kesadaran beragama siswa. Tadi bisa kita lihat bersama bahwa ketiga aspek afektif, kognitif, psikomotorik ini mencapai angka sebesar 32,15%. Dan terakhir, untuk kesimpulan penelitian, proses pelaksanaan pesantren mahasiswa baru. Dalam pelaksanaan pesantren mahasiswa baru, mahasiswa diberikan 3 bimbingan. Pertama bimbingan ibadah, bimbingan Al-Quran, dan bimbingan akidah akhlak. Lalu kedua, metode pembelajaran pesantren mahasiswa baru. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode demonstrasi praktek ibadah, itu dalam pemberian materi fikih ibadah. Lalu kedua ada metode klasikal, itu diperuntukkan untuk bimbingan Al-Quran, khusus untuk Q7 dan Q8 yang memang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga ada metode sorogan untuk bimbingan agama dari kelas Q1 sampai Q6. Dan terakhir ada metode keteladanan untuk menerapkan melalui bimbingan akidah dan akhlak. Dan terakhir, tingkat kesadaran beragama mahasiswa. Bimbingan agama dalam kegiatan pesantren mahasiswa baru memberikan pengaruh terhadap kesadaran beragama mahasiswa sebesar 32,15%. Mungkin cukup sekian untuk hasil presentasi sidang skripsi saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.